Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam kesempatan hari ini saya akan menjawab tugas yang mana ditugaskan oleh ibu dosen, ibu Solihat, untuk mengupas ilmu tajwid dari Quran surat Al-Balad. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, saya akan berdoa untuk mengawali baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wal hifdzal mursalin wal ilhamal malaikati al muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Mari kita lanjutkan ke pembacaan Quran surat Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaqtu malan lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu alaynayn wa lisanan wa safatain wa hadainahu najdain. Kita kembali ke ayat pertama. La, ini hukumnya majaij mungpasil. Kenapa majaij mungpasil? Karena matobi'i menghadapi alif dina satu kalimat. Hukum membacanya yaitu panjang 5 harkat. Uqsimu biha, ha ini, ha di patah berdiri itu hukumnya mad asli. Dal, ya, la uqsimu biha, dal itu hukumnya alif lam qomariyah. Kenapa alif lam qomariyah? Karena lamnya terbaca jelas. Balad, kembali lagi, la ini hukumnya majaij mungpasil. Uqsimu biha itu mad asli. Dal alif lam qomariyah. Balad. Waang ikhfa, ya, hukumnya ikhfa, dibacanya dengung, samar, ya. Waang ta hilum, ini adalah iklab. Kenapa iklab? Karena domah tain menghadapi huruf ba. Karena yang namanya huruf iklab itu hanya ada satu, ya, yaitu ba, ya. Ngebalikeun nun kana mim, ya. Jadi dibacanya waang tahilum biha mad asli, ya. Dal itu alif lam
komariah, balad itu kolkolah ya. Tadi balad kolkolah. Kolkolahnya apa? Kubro, karena di akhir kalimat. Huruf kolkolah itu ada 5, ba, jim, dal, to, kof ya. Wawa itu matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena patah menghadapi alif mati. Huruf matobi'i itu ada 3, alif, waw, iya ya. Jadi huruf matobi'i itu ada 3, alif, waw, iya. Patah menghadapi alif mati ya, domah menghadapi waw mati, dan kasroh menghadapi iya mati. Itu matobi'i. Cara bacanya panjangnya 2 harkat ya, 2 ketukan. Wawa lidiu itu idgom ya, masuknya kepada idgom bigunah. Huruf idgom itu dibagi 2, idgom bigunah dan idgom bilagunah. Huruf idgom bigunah itu ada 4, ya, nun, mim, waw. Ini masuknya idgom bigunah karena kasroh tain menghadapi waw ya. Idgom bilagunah ada 2, lam dan ro. Diwama itu matobi'i ya, karena patah menghadapi alif mati. Walad itu kolkolah, kolkolah kubro ya. Kenapa huruf kolkolah kubro? Karena huruf kolkolah mati di akhir kalimat. Lakod, nah lakod ini kolkolah sugro. Kenapa kolkolah sugro? Karena huruf kolkolah mati di tengah kalimat. Kolkolahnya kecil, sugro. Lakod kholak, kholak. Nah ini kolkolah ya, kolkolah sugro. Huruf kolkolah mati di tengah kalimat. Kholak nal, alif lam komariah ya. Kenapa alif lam komariah? Karena lamnya terbaca jelas bagaikan komar. Kalau istilahnya komar itu bulan. Kalau kita melihat bulan itu, kita lihat bulan itu cahayanya jelas, bulannya itu jelas ya. Nah ini lamnya terbaca jelas bagaikan komar. Alif lam komariah. Ing itu hukumnya ifa. Kenapa ifa? Nun mati menghadapi salah satu huruf ifa, yaitu sa ya. Sa itu matobi'i ya, patah menghadapi alif mati. Nafi itu matobi'i karena kasroh menghadapi iya mati. Kabad masih kolkolah, kolkolah kubro. Ayah sabu al. Nah ini hukumnya itu idgom bilagunah. Kenapa? Nun mati menghadapi salah satu huruf idgom, yaitu idgom bilagunah. Huruf idgom bilagunah itu ada 2, lam dan ro. Ini huruf idgomnya itu lam ya. Alam lay ya, alay. Nah lay itu idgom bigunah. Kenapa idgom bigunah? Menghadapi iya ya, nun mati menghadapi iya, idgom bigunah. Jadi dibacanya lay ya, lay. Huruf idgom bigunah ada 4, ya, nun, mim, waw. Yanmu ya. Layak diro alay. Nah alay itu adalah mad lain. Kenapa? Patah menghadapi ya mati, itu mad lain ya, termasuk mad tapi madnya mad lain. Alaihi ahad, kolkolah kubro. Kenapa kolkolah kubro? Karena huruf kolkolah mati di akhir kalimat. Yaku itu matobi'i hukumnya, domah menghadapi waw mati ya. Cara bacanya panjangnya 2 harkat. Yaku lu ahlak tu ma matobi'i. Ma-nya mim patah menghadapi alif mati. Jadi bacanya ma lal. Nah lal itu patah tain menghadapi idgom bila gunah. Hurufnya lam ya, patah tain menghadapi lam. Sedangkan huruf lam itu adalah idgom bila guna ya. Lalu bada, lubada. Nah kalau lubada itu dibacanya berarti hukumnya mad iwad ya, patah tain menghadapi alif di akhir kalimat, itu mad iwad ya. Lubada. Ayah sabu al. Nah ini alif idgom bila guna
ya, nun mati berarti lam huruf idgham yaitu lam ya. Lam itu maksudnya idgham bila guna. Dibacanya berarti al ya. Ayah sabu al ya, al lam lam ya. Alam yarahu ini masilah qasiroh, kalau nggak salah masilah qasiroh ya. Panjangnya 5 harkat ya. Karena ada rancatan, kalau rancatan itu menandakan cara bacanya panjang ya. Ini masilah tawilah kalau nggak salah, kalau nggak tahu masilah qasiroh ya. Yaruhu ahad itu qalqalah kubro, karena huruf qalqalah di akhir kalimat. Alam naj itu qalqalah sugro. Kenapa huruf qalqalah sugro? Karena huruf qalqalahnya mati di tengah kalimat. Zim ya, kopto ba zim dal ya, itu huruf qalqalah. Naz'al allahu ini madzilah tawilah. Alai lahu ai itu mad lain, nai itu mad lain ya. Kalau di ai nain mad alif sukun. Kenapa mad alif sukun? Matobi menghadapi salah satu huruf yang mati asal di akhir kalimat, yaitu nun. Walisa itu matobi karena patah merapi alif mati ya. Nau itu idgham biguna, patah tain menghadapi salah satu huruf idgham yaitu waw. Waw itu maksudnya ke idgham biguna. Wasyafatain madali sukun. Wahadai itu mad lain ya. Mad asli. Hun itu gunnah musaddah, hun dibacanya hun. Naj ya, naj qalqalah sugro. Dain mad alif sukun. Mungkin penyampaian tajwid saya cukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pada hafalan yang mana di sini ada 3 Quran surat Al-Imran 3 ayat 104. Yang keduanya Quran surat An-Nahl ayat 125 dan Quran surat Al-Qasas 28 ayat 87 ya. Baik, kita awali dengan Quran surat Al-Imran yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu dari surat Al-Imran ayat 104. Yang kedua Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi
ud'u ila sani ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa zadil hum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdekatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Itu Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang selanjutnya Quran surat Al-Qasas ayat 87 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala yasuddunaka anna ayatillahi ba'da idu unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin, yang artinya, dan janganlah sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik. Ya, itu Quran surat Al-Qasas ya. Dan hadis kewajiban dakwah dari Abdullah bin Am, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. HR Tirmizi. Hadis ini melandaskan kewajiban tersebut berlaku bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah ya. Thalabul ilmi, mencari ilmu itu diwajibkan atas muslim laki-laki maupun perempuan. Saya mempunyai hadis ya yang menjadi pegangan di dalam kehidupan saya, yaitu man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, itu harus tahu ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, tentu itu pun harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dari keduanya, dunia akhirat, harus mengetahui ilmu dari keduanya. Itulah pentingnya ilmu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala diterangkan, yarfa'illahu lazina amanu minkum wa utul ilma darajat. Barang siapa yang beriman dan berilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'alimna minhum ma zahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana huzatan ya rabbal alamin.